barang-barang Amerika ke sini boleh nggak sertifikasi halal. Makanya kalau nggak ada sertifikasi halalnya nggak usah beli. Wakana dan ada Nabi yalbis memakai Nabi al-qolanisa. Qolanis itu makna qolansu kepada kopiah. Jadi kopiah ini sunnah Nabi. Karena apa? Auratnya baina surah war rukbah. Tapi pakai kopiah itu adalah sunnah Nabi. Tapi udah zaman Nabi nggak ada kopiah hitam. Ini bikinannya gaya Soekarno. Itu kan nggak ada orang pakai kopiah hitam begini. Pas ketika mau rapat, kok cakep kopiahnya? Ya cakep Pak Karno. Sini saya tak pakai kata Pak Karno. Sini. Oh kalau gitu nih jadi kopiah nasional kita. Nah, menjadi kopiah nasional. Makanya Pak Prabowo pergi ke Amerika pakai kopiah. Cuman sayang barang-barang Amerika ke sini boleh nggak sertifikasi halal. Makanya kalau nggak ada sertifikasi halalnya nggak usah beli. Ya, ibu bapak nggak usah beli makanan yang tidak ada sertifikasi halalnya. Kenapa? Khawatir tidak halal. Kalau ada label halalnya, berarti ada yang tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab? BPJPH, Badan Jaminan Produk Halal. Dan di situ ada komite halalnya, ada komisi fatwanya yang ada komite fatwa, ada komisi fatwa yang menghalalkan. Jadi besok kalau barang-barang Amerika masuk ke Indonesia tanpa label halal, tidak usah dibeli. Ya, belanja yang ada label halalnya gitu. Nanti kita bisa pertimbangkan ini melanggar undang-undang apakah tidak. Ya. Tapi kita umat tidak usah membeli produk di Indonesia ini atau di luar negeri yang tidak ada label halalnya untuk dikonsumsi. Ini biar lebih hati-hati. Kalau di sini bilang wamen lah. Wamen. Orangnya tinggi, besar gitu kan. Tinggi. We have the rule, dia bilang gitu. Punya peraturan dong. Peraturan kami tuh gini. Saya diam aja. Saya udah selesai ngomong, saya berdiri aja gini. Oke, sir. Thank you very much. We got no deal. Oke, gitu langsung. Wait. Kok begini lo gitu? Iya kan lo punya peraturan, gue juga punya peraturan. Wih. Kamu kan taat sama Presiden Donald Trump. Saya juga taat sama Pak Prabowo. Pertanyaan yang lain juga. Banyak netizen yang juga nanya, kalau makanan ada sertifikasi halal, oke. Nah kalau produk yang tidak dikonsumsi deh, misalnya make up atau yang lain gitu, emang harus perlu pakai logo Halal. itu? Sebelum saya jawab, kita lihat the rules dulu ya, rule of the game-nya ya. Yes. Yang dimaksud dengan produk di Undang-Undang 33 2014 atau PP 42 2024 itu dari zaman Pak Jokowi udah ada, ya, dari zaman Pak SBY udah ada, ya. Apa itu yang dimaksud dengan produk? Pertama makanan, yang kedua minuman, yang ketiga kosmetik. Kosmetik itu kan bersentuhan dengan kulit, sehingga ya ada dalam rangka melindungi segenap bangsa itu. Ada yang berkata nggak mau pakai produk dari kolagen babi gitu. Termasuk vaksin misalnya, nggak mau vaksin dari lemak babi gitu misalnya. Jadi obat termasuk kosmetik, termasuk vitamin juga ada, nggak mau vitamin yang dari kapsulnya dari babi, nggak mau gitu. Bahkan buat eyeshadow kuas gitu, nggak mau dari bulu babi. Kan hak mereka. Jadi itu udah umum di negara ini. Nah karena itu jadi undang-undangnya mengatakan makanan, minuman, obat, kosmetik dan barang gunaan lainnya. Begitu, bro. Termasuk tekstil. Harus dijamin dong nggak ada serat babi di bajunya. Berarti kalau misalnya tidak mencantumkan logo halal, bisa ditarik atau seperti apa, Be? Kita peringatkan produsernya dengan surat peringatan. Ada merek dan brand tertentu misalnya, yang dia memproduksi selain makanan, minuman, obat, kosmetik, tas juga, sepatu juga, ada kan? Nggak ada satu pun labelnya, ya kita kirimin surat. Barang lo halal apa enggak? Nah saya sekarang bertanya. Sorry, sebentar, saya clarify lagi. Boleh jadi dia pakai logo halal untuk semua brandnya dia.
misalnya kita sebut produk X gitu ya, dijamin halal semuanya, baik tekstilnya maupun sepatunya maupun tasnya, ya dia halal. Dia mendeklar seperti itu, dan nomor sertifikatnya nomor sekian, ya itu udah halal. Jadi tanpa harus ada misalnya label di bajunya misalnya. Ya misalnya seperti itu, tapi dia dijamin dengan informasi yang terbuka bahwa itu halal. Oke. Nah, Be, saya bertanya Babe sebagai seorang pendakwah loh. Kalau ada produk yang menggunakan barang non halal, let's say kolagen dari babi atau segala macam, sepatu yang sempat ramai juga, bersentuhan dengan kulit kita, itu hukumnya apa, Be? Sebenarnya ini ranahnya MUI. Ya. Tapi tadi saya bertanya sebagai pendakwah kan. Ranah MUI ya. Itu udah masuk dalam kategori najis. Oh, Najisnya, denger ini, najis ya. Najisnya ya mukhallazo gitu kan. Lu jadi bikin gue jadi ustadz lagi nih. Flashback dikit ya. ya. Ya berarti harus dicuci dengan 7 kali, yang diantaranya itu adalah tanah begitu kan. Kenapa tanah? Ada waktu nggak sedikit. Maaf. 1 menit soal tanah. Saya punya teman. Salah satu tempat saya gede kan di Tanah Abang. Teman saya ini tukang kambing. Jadi hari-hari sama kambing. Potong kambing, kulitin kambing sehari-hari. Tiap hari sama kambing, seumur hidup. Karena dia suplai daging kambing buat lingkungan-lingkungan sekitar. Kalau kita deket dia, bawa kambing. Kondangan ketemu dia, bawa kambing. Lu mandi nggak? Gue udah mandi, tetap aja bawa kambing. Lu dia mau pakai sabun, pakai sampo, tetap aja bawa kambing. Pakai alkohol, pakai minyak wangi, tetap bawa kambing. Nyerap kali. Tahu nggak satu ketika dia pakai apaan? Apa? Tanah. Hilang bawa kambingnya. I'm serious. Ini depan podcast di seluruh Indonesia lihat. Gila saya bilang, ternyata tanah mampu mensucikan sampai hilang begitu ya. Yang nggak bisa disucikan oleh, yang nggak bisa dihilangkan baunya oleh yang lain ya. Jadi saya katakan memang tanah itu keren. Oke, itu cuma jawaban dari pengalaman. Oke. Jadi si unsur fikih ya mesti begitu. Apa nggak repot? Lu pakai sepatu dari kulit babi. Ya lu nggak apa-apa, lu nggak dosa. Tapi lu najis. Lu mau sembahyang, lu cuci 7 kali pakai tanah. Habis itu lu pakai lagi. Lu cuci. Lu bisa 5 kali lu cuci begitu, apa nggak ribet? Ya boleh dong kalau saya sebagai negara mengatakan itu lindungi umat Islam yang nggak mau. Sepatu lu mesti pakai label, itu halal atau tidak halal. Itulah makanya. Itu aja, jadi nggak usah ribet-ribet. Coba sepatu lu tuh apa tuh? Ada nggak? Langsung Ini kan sidak sempat gitu. rame itu ya, sepatu-sepatu yang pakai kulit babi waktu itu kan berapa bulan yang lalu kan sempat rame ya. Ternyata baik kok mereka. Ya gue mesti sebutin jangan ya. Dibungkus sama dia tulis mengandung unsur kulit babi. Oh, I know. Ya itu kan akhirnya orang mau beli kan jadi tahu kan ya. Brandnya. Iya. Sempat kaget juga sebenarnya ngeliat brand itu karena Oh punya di rumah. Iya, enggak bukan maksudnya aku punya enggak mengandung ini babi gitu. Tahu nggak yang di mana unsur babinya? Di mana? Bagian dalam. Oh, di sol dalamnya. Sol dalam yang meliputi itu sama ininya. Makanya gitu kita masukin kaki terus lembut banget. Enak banget. Kalau luarnya nggak bisa dong, hancur dong. Kan lembut banget kulit babi kan. Yang keluarnya kulit sapi kan, disamak. Dalamnya itu terus enak banget gitu. Ya godaan deh. Iya, tapi ya fair ketika dia melabelkan bahwa itu ini kan. Nah, ini berarti berlaku untuk seluruh produk. Kalau kita ini ya masih sampo juga, deodoran juga. Oh. Tapi nggak semua, maksudnya ini dari dalam negeri dari luar negeri pun wajib kan Babe untuk ini. Nah, kemarin Babe ini baru bulan awal Februari kemarin ya, Be, dari US ya. Jadi berhasil membuat AS setuju untuk sertifikasi halal. Tepuk tangan dulu dong. Itu ceritanya gimana tuh? Itu gimana tuh? Bisa sampai tunduk loh. Kok bisa gitu? Tunduk ya Mas? Gini. Awalnya nolak. Oh iya. Nolak banget. Oke. Nolak banget. Terus? Sampai tercantum dalam resiprokalnya Mr. Donald Trump kan. Gitu. Saya berinisiatif, saya datang ke Amerika. Datang ke Amerika inisiatif mau ketemu sama USDA. Ya, agriculture development drug and agriculture lah gitu. Ketemu saya sama, kalau di sini bilang wamen lah. Wamen, orangnya tinggi, besar gitu kan, tinggi. We have the rule, dia bilang gitu. Punya peraturan dong, peraturan kami tuh gini. Saya diam aja. Saya udah selesai ngomong, saya berdiri aja gini. Oke, sir. Thank you very much. We got no deal. Oke, gitu langsung. Wait. Kok begini lo gitu? Iya kan lo punya peraturan, gue juga punya peraturan.
Kamu kan taat sama Presiden Donald Trump. Saya juga taat sama Pak Prabowo. Katakan gitu. Oke. Ini cuma dibikin terang gue begini, gue contohin. Mantap. Saya bilang gitu. Oh, dia tinggi banget tapi ngomong begini kita ngomong sama dia. Nah, saya kasih fotonya deh. Begini dia. Saya bilang, sorry sir, we got no deal. Don't push me to break our law. Wow. Because we have the law. So we respect about you. Tapi sit down please, sit down. Saya duduk lagi kan. Baru negosiasi. Itu namanya, sorry saya cerita dikit. Saya certified untuk hypnoterapi juga ya. Jadi itu namanya hypnosentences. Kalimat yang membuat terperangah gitu. Baru saya bilang, we have the aim, we have same aim. The economic bilateral for America, Indonesia must grow up. You will make Mr. Trump happy, and I will make Pak Prabowo pun happy. Why? I guarantee you, if you put label halal in your product, you can grow up maybe 3 or 4 times. 4 kali lipat, saya bilang gitu. Baru dia duduk, can I tell you 3 seconds about halal? Saya bilang, 5 seconds about halal? 5 seconds, okay. Halal is no pork, no alcohol, animal welfare. That's it, saya bilang. That's it? Yes, sir. Baru dia kemudian, ujung-ujungnya, you're very smart, you're very polite, you're very tough, people. Oke, terus dia selamat. Nggak mau, saya bilang. Nggak mau. Kecuali kalau nunduk sama gue sama tingginya. Serius, nanti saya tunjukin di foto saya. Dia nunduk, bro. Dia nunduk sampai sama tingginya, kita jongkok, kita rangkulan begini ya, dia sama tingginya gitu. Tapi dia ketawa dan akrab sekali. Terus WA-WA-an. Terus tapi belum deal. Dia dengan perwakilannya Miss Lisa dari staf USDA itu datang ke kantor, ngobrol lagi. Sampai saya ajak makan malam. Makan malam. Terus saja sampai 4-5 kali pertemuan. Baru yang terakhir Ibu Lisa sendiri yang mengatakan we comply with BPJPH. Wah, I'm crying, I'm happy gitu kan gitu. Sampai dia bawa-bawa tuh pada waktu meeting dengan Pak Erlangga, dia bawa-bawa tuh bahwa salah satu keberhasilan resiprokal ini adalah we have deal with Haikal buat ini gitu. Ya happy lah saya lah. Begitu bro ceritanya. We got no deal, bye bye. Kita dulu. Oke. Menarik. Nah, itu dampak deal dari itu apa tuh, Be? Nanti ke depannya? Ya, pertama, Amerika langsung mengubah sistem penyembelihannya. Oke. Dia comply, dia ikut aturan. Yang tadinya sorry ya ada aturan sendiri lah gitu. Dan sekarang sangat oke. Bahkan tertulis dalam kesepakatan itu bahwa Amerika akan mengikuti halal sesuai dengan standar Organisasi Konferensi Islam. Yes, saya bilang gitu. Oke sama kita juga kan, sama BPJPJ juga kan gitu. Oke, good. Jadi tertulis sama dia begitu. Keren. Jadi produk-produk yang masuk dari Amerika, teman-teman ya tidak perlu ragu lagi karena ada perwakilan kita di sana. Ada Ivanka, Islamic Food and apa? Ivanka. Islamic Food and makanan apa? N-nya apa N-nya? Nah, Nutrition. Oke. Council of America. Ada ISA, Islamic Standard Amerika. Ada ISWA, Islamic Standard World, banyak macam-macam. Nah itu bukan agen, itu LPH, LHLN kita. Oh, tapi yang di sana di Amerika, Halal Certification Body. Gitu. Babe ternyata ini ya, bisa hipnoterapis ya? Iya, ntar kita ngobrol sama ya, certified loh. CHT berarti? CHT Be, sama Be. MTHT, gue udah master kan? Udah master. Saya trainer for CHT juga. Trainer, wah keren. Oke. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan, tadi ngomong soal RPH juga Be. Itu kan ada kemudian ketentuan paling lambat tahun 2026 ya? Ya. Itu wajib berserikat semuanya halal. wajib ya? Semuanya tahun ini. Termasuk barang impor. Wajib. Termasuk tekstil. Yeah. Sepatu, tas, deodoran, sampo, sabun. Itu prosesnya sekarang udah sampai mana, Be?
Prosesnya, pemirsa, Apa lagi? lagu lagi Tamatlah sudah. dari 60 juta pengusaha di Indonesia, saya nggak bisa ngarang data nih karena penanyanya luar biasa, tukang gado-gado yang cantik. Gado-gado tuh. Dari 60 juta pengusaha di Indonesia yang terdaftar di Badan Halal saat ini baru 3,2 juta. Oh, setengah. Oh, Nggak nyampe. dari 60 juta. 60 juta, dari 60 juta Nggak sampai 5%, 2%. 3%, 4%. Nah, namun saya optimis. 60 juta itu 20%-nya kuliner kalau kata Ibu Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan waktu itu ketika diskusi dengan kita. Nah, itu 14 juta itu yang kita kejar lebih dulu. Oke. Di bulan-bulan ini kita kejar. Ayo daftar. Kita sosialisasi dengan baik. Nah, berikutnya akan menyusul gitu loh. Sehingga dari 60 juta itu kan target 2029. Kalau dibagi 3, 60 bagi 3 kan 20. 20. 2026 tuntas 20, 2027 tuntas 20, 2028 tuntas 20, maka 2029 aman kita seluruh Indonesia. Jadi target saya tahun ini mohon supaya 20 juta bisa kita halalin. Pas di 2000. Produk ya, bukan orang ya. Kalau halalin beda loh ya. Ngeri banget tiba dihalalin. Pas tuh di 2009 selesai ya. Mudah-mudahan. Pas buat demikian. materi kampanye juga nanti Iya. 2029.